Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum kita mendengarkan ceramah Ustadz Yahya Waloni, biasakan nonton sampai selesai agar tidak salah paham. Dan jangan lupa dukung terus channel Islam agar semakin berkembang. Bagikan link videonya ke sosial media, berikan like yang banyak ya. Terima kasih. Subscribe. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ketidakjujuran antara suami istri, antara anak dan orang tua, sampai kepada masyarakat dengan pemerintah. Adil umaro, dibutuhkan keadilan pemerintah. Kalau sudah begini modelnya, bapaknya bajingan, insya Allah anak-anaknya buajingan. Ibunya munafik, insya Allah anak-anaknya munafik. Ini sudah menjadi garis hukum kausalitas dalam sikap dan karakter manusia munafik. Apa yang dicari oleh orang munafik? Orientasi hidup orang munafik tidak ada lain, materi. Agama direndahkan, kawan sedekat, orang yang mempunyai hubungan kedekatan emosional dijadikan sebagai mangsa. Ini kafir punya kerja. Kendati agama dijelek-jelekkan, Islam diinjak-injak kebenarannya, yang penting saya kenyang. Kasihan. Bahkan saya dengar juga Assalamualaikum mau diganti dengan Allah. Kalian yang ngomong ya. Ini orang ini tidak tahu bahwa yang paling anti Pancasila itu adalah PKI. Dari zaman dulu tahun 65 Pancasila kita selamatkan karena selamat dari rongrongan PKI. Jadi yang anti Pancasila itu bukan agama. Agama-agama mendukung, semua agama. Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Islam apalagi mendukung Pancasila. Yang tidak adalah kalau sudah terjadi konflik karena persoalan Pancasila, berarti yang bertanggung jawab adalah periksa satu-satu. Betul nggak Pancasila ini? Kita dari kecil, apalagi ayah saya itu pensiunan tentara, sebelum ke sekolah hafal dulu. Bukan dari atas ke bawah, bawa ke atas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketuhanan yang maha esa. Baru dari atas ke bawah. Tapi dalam konteks kekinian, yang perlu dihafal dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Kenapa? Semua ini terjadi karena ketidakadilan pemerintah. Orang kafir dibela-bela, orang munafik dipelihara. Jangan tuduh-tuduh begitu, Ustaz. Bukan tuduh, ini fakta. Kemarin ada demo, apa itu? Chef Babi. Mayoritas penduduk Indonesia ini beragama Islam. Saya baca di running text TV One, 78.000 babi mati di kota Medan. Komentar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, air sungai Bengawan Solo tercemar oleh karena limbah kotoran babi. Jadi apa yang kita sanksikan dengan keputusan kebijaksanaan dalam konteks keadilan yang dimaksud? Adil artinya apa? Kekafiran itu mengancam binatang yang haram bagi umat Islam. Tidak ada tuh orang Islam demo save kambing. Tidak ada orang Islam demo save kuda, save sapi. Karena Islam adalah
sumber keberkahan bangsa ini. Sekali lagi, umat Islam adalah sumber kebangsaan bangsa. Kok begitu Ustaz? Gini. Setiap tahun mana yang ibu bapak lihat yang dipotong sebagai kurban? Kambing, sapi, babi, anjing, atau apa yang sekarang ribut itu? Kelelawar. Yang setiap tahun dipotong ratusan ribu jumlahnya itu adalah hewan-hewan yang dikonsumsi oleh para nabi, semua nabi. Umat Islam konsumsi kambing sampai ratusan ekor, belum lagi tiap hari puluhan ribu ekor kambing akikah. Bahkan ada jamaah yang kasih tahu sama saya, Ustadz, boleh nggak kalau tidak ada kambing kita pakai ayam? Boleh Bu, tapi agama ibu agama telur. Sudah ditetapkan kambing yang dipakai akikah, anak perempuan 1 kambing, anak laki-laki 2 kambing. Nah, kambing dipotong tiap tahun, anjing tak pernah dipotong, babi jarang dipotong. Mana? Kenapa kambing, sapi, lembu tak pernah habis? Karena keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita umat Islam marilah kita memberikan contoh yang baik-baik. Kalau Ustadz sedang ceramah, mohon dikondisikan. Mungkin ada yang baru, artinya menghadiri majelis ta'lim ini seperti anak-anak tadi kan, ataupun siapapun, mohon diberikan arahan supaya tidak mengganggu konsentrasi Ustadz, dan kami juga mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya Ustadz, karena ini di luar ketidaktahuan kami. Ya, dari sekarang kita tanamkan juga untuk para jamaah seluruhnya yang mungkin hadir, dan kalaupun nanti kita hadir di tempat-tempat lain, mohon kita berikan contoh yang bagus supaya kita memberikan contoh bahwasanya Islam itu adalah mengajarkan sifat-sifat yang baik seperti Rasulullah SAW uswatun hasanah, memberikan kebaikan dalam segi hal apapun. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Ustaz. Mungkin ada sedikit lagi Ustaz, mungkin walaupun terbesit. Ya, alhamdulillah Ustaz bersedia walaupun hanya sedikit. Kebiasaan buruk menyambung-nyambung pembicaraan pendakwah itu bukan sifat. Saya melihat keadaan ini karena begini, dari kecil tidak disiplin. Ini watak manusia yang nanti terbiasa tumbuh besar menganggap hal serius main-main.
Saya tidak ada urusan dengan Bapak Ibu. Saya berurusan dengan pertanggungjawaban pribadi saya terhadap agama ini yang sudah menyelamatkan saya. Tidak ada urusan saya dengan Bapak Ibu. Tidak ada urusan saya dengan pemerintah ini. Urusan saya dengan Allah, karena Dia memberikan saya petunjuk hidayah. Dan main-main. Anak kecil, ini karena apa? Sudah terbiasa. Satu waktu di Jakarta ada kiai berceramah memberikan ilustrasi sudah tidak baik terhadap pendidikan karakter rumah tangga. Sampai ustaz dibawa-bawa seks dan lain sebagainya. Anak kecil-kecil di pesantren begini mendengar, menyambung-nyambung. Dalam rumah tangga saja, kalau ada sesuatu saya panggil saya, sini, jangan sampai anak dengar. Coba nonton film Eropa bule kafir. Sudah tembak-tembakan, sudah saling bunuh dia. Begitu datang anak kecil. Tomorrow again. Kita lanjut besok. Saling berpeluk. Padahal lawan pun kartel narkoba. Dia tunda. Akhlak dan etika ini yang sementara kita bentuk. Percuma tumbuh dewasa jadi profesor. Tumbuh dewasa jadi seorang akademik. Tumbuh dewasa jadi seorang ulama. Tapi dari kecil karakternya rusak. Satu yang saya masih pegang dari kafir, disiplin, jujur mempertahankan keyakinan atas segala-galanya. Jangan sambung-sambung. Dengar saja. Dengar. Ibarat kita berlayar, saya bawa kapal sebagai nakoda, jangan diganggu. Enjoy, take it easy, tenang dalam geladak. Biar kami yang bawa kapal ini. Bayangkan kejahatan-kejahatan sekarang. Agama itu, kami sebagai pendakwah, bukan pendakwah amplop. Imanum fi amplopihim. Kami berdakwah, memberikan kecerdasan kepada umat. Dan sekarang kita belajar. Allahu Akbar. Kalau agama sudah dibentur-benturkan, salam sudah dirubah dengan salam setan segala macam. Apalagi dibenturkan dengan Pancasila. Pancasila itu pribadi, karakter, implikasi daripada aspek realitas harga diri, normalisasi, kesucian berpikir, berbuat, berkata-kata, berperilaku, termasuk tadi. Ini bukan di ruang kelas SD. Dalam masjid. Yang punya wewenang penuh adalah benda. Makanya Allah katakan orang munafik itu disuruh perangi oleh Allah kepada Nabi. Perangi mereka Rasul. Jihad terhadap mereka. Bukan jihad bunuh mereka, benci mereka. Bukan. Patahkan argumen mereka. Kalahkan mereka dengan kecerdasan kita. Lawan argumen mereka dengan kecerdasan kita. Sudah terjadi ILC tanggal berapa kemarin? Ini kawan yang pakai sorban ngomong segala macam hadis, Quran dibantah, dikat oleh Kiai Haji Zaitun Rasmin. Berantakan bahasa Arabmu, berantakan tafsirmu. Yang begitu orang Islam. Kendati di penjara atau mati sekalipun demi membela Allahu Akbar. Kau bela partai politik, kau berani. Kau bela keluarga, kau berani. Agama kau mundur. Apa kata Nabi SAW? As-sakatu anil haq syaitonun akros. Barang siapa dia melihat kebenaran diganggu, maka dia syaitonun akros, setan yang bisu. Kita disuruh menegakkan agama ini. Saya tidak ada kepentingan dengan Bapak Ibu. Saya nggak kenal Bapak Ibu, pengurus masjid pun saya tak kenal. Kecuali Allah yang memperkenalkan kita. Hadir saya. Dalam situasi begini, tadi kalau situasinya tidak tegang, ini kan kita agama lagi dipijak-pijak. Kemarin belum lepas masalah jilbab, kaki celana, cingkrang. Semua statement ini bukan keluar dari mulut orang kafir, mulut orang munafik. Umat Islam jadi sasaran. Harus saya bicara tentang babi.
Bukan hal serius. Gubernur kita ini Muslim. Banyak suara Muslim yang mendukung beliau. Bapak ibu saudara dan saya Muslim. Muslim yang jujur di jalan Allah. Bela beliau. Allahu Akbar. Bela beliau. Karena harga diri kita sebagai seorang Muslim adalah membela semua Muslim. Kecuali Muslim munafik. Yang pura-pura pejuang, yang pura-pura jihad, padahal otaknya materi. Lupa kita pilpres, pilkada kemarin, pilkada gubernur kemarin. Yang dukung si kafirun al-wal munafikun pakai sorban sampai 20 biji di kepala. Sorbannya kalah, saya cuma 1, dia 20. Dikasih Pajero. Begitu kalah, diambil lagi tuh Pajero. Di Medan sini, bukan di tempat jauh, bukan di Arab, bukan di Amerika. Hati-hati, kota Medan ini kota yang diberkahi, kota yang paling enjoy, tapi serius. Saya sering berdakwah di Medan. Saya bukan orang Medan, saya orang Manado. Baru kemarin saya pulang dari Aceh, dari Kutai Kartanegara. Aceh bulan lalu, seminggu yang lalu saya di Kutai Kartanegara. Muncul berbagai macam persoalan di publik, kerajaan-kerajaan. Muncul berbagai macam tafsir yang sudah melampaui logika sehat dalam bernegara. Kenapa? Karena ada sampel, karena ada contoh yang tidak rasional yang dibawa oleh pemimpin. Begini saja lebih mudah. Kalau kepala rumah tangga tidak bisa memberikan contoh baik, yakin 1000% saya, masyarakat pun yang dipimpinnya yaitu istri anak pasti tidak baik. Sama dengan pemimpin negara, kalau pemimpin tidak berikan contoh, beginilah keadaan. Jangan kita belajar jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Virus yang sedang merajalela sampai hari ini tak ada vaksin penangkal virus. Bahkan Ghebreyesus, Ketua World Health Organization, WHO, Ketua Badan Kesehatan Dunia, mengatakan masih ada 18 bulan ke depan virus corona merajalela. Bayangkan Bu, 78 WNI yang ada di kapal pesiar Diamond Princess, 4 orang tewas. 78 orang. Apa maksudnya? Kau tidak membantu masjid uangmu, kau tidak membantu fakir miskin saudara-saudara kita di pesantren, anak cucu kita, uangmu kau pakai untuk berleha-leha, berhura-hura untuk duniawi, dihukum oleh. Makanya Nabi SAW katakan, tiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertib dunia ini bergantung pada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama. Yang kedua, bi'adlil umaro, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bisa kawatil akniyah, kedermawanan orang kaya. Dan yang keempat, bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Ekonomi kita nggak bertumbuh karena tidak adil kepada umat Islam. Pemerintah tidak. Herankan kepada Pak Jokowi, adillah kepada umat Islam. Jangan karena tidak mampu mengatasi Harun Masiku, teroris dibawa-bawa, ISIS dibawa-bawa. Orang yang di ISIS itu, yang di Irak sana, siapa yang mengajarkan mereka untuk melakukan tindakan bunuh diri? Kemarin di Medan, ada nggak di Medan? Polisi lagi bertugas dilempar bom molotov. Di mana itu? Di Polres. Itu bukan jihad, pengecut. Muslim Abdullah yang lempar, yang mati Muhammad. Sesama Muslim saling sayang. Asyidau alal kufar, keras dengan kafir, ikhwanul muslimun ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Dengan sesama Muslim itu bersaudara. Jangan dibalik. Muslim kau serang, kafir kau bungkus, kafir kau lindungi. Orang kafir kita Islamkan.
Medan kemarin bulan November saya Islamkan 17 orang di kota Medan. Bahkan ada kerjasama untuk pembangunan masjid yang ada di Kabupaten Karo. Itu nggak ada sama sekali Muslim depan gereja. Sekarang masjidnya sudah mau 90% berdiri di Kabupaten Karo. Kampung Mu'alaf 65 keluarga menyerah syarat tanpa total. Menyerah tanpa syarat 65 keluarga masuk Islam. Bukan di masjid bidah kafir yang diislamkan sama-sama Islamkan yang masih kafir, yang Muslim ajak untuk bertakwa kepada Allah dan terutama jangan munafik.